Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ama yanhaka syaibuka an fujurin wa an aklil harami bi kulli zurin sataskunu ba'da izzika fi guburin wa tuhawwalu an garibin min gusurin muzakhrafatin ila baitit turabi. Apakah ubanmu, uban rambut putih, tidak cukup untuk mencegahmu dari perbuatan durhaka, dari perbuatan maksiat, melanggar ajaran Allah? Dan tidakkah cukup juga untuk mencegah dari memakan yang haram dengan segala tipu daya? Masih bisa, bagaimana caranya, padahal sudah tua umurnya, menipu untuk menghasilkan keuntungan dari dunia walaupun daripada cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Engkau akan tinggal di kubur setelah sebelumnya engkau dimuliakan orang. Ya, kamu punya pegawai yang hormat kepada kamu. Kamu bawahan, punya bawahan yang selalu taat kepada kamu. Tapi kemana tempatnya kamu nanti? Sebentar lagi engkau akan dipindahkan dari istana yang kamu tempati yang dihiasi indah itu menuju rumah tanah, yaitu kuburan kamu. Wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kamu peringatan. Ada menyatakan nadhir itu Al-Quran. Ada menyatakan nadhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ada menyatakan nadhir itu adalah uban yang ada di rambut kamu. Kira-kira apa yang harus dipikir orang yang sudah beruban rambutnya? Mati ya ikhwani. Mau apa lagi? Itu peringatan. Kalau lampu itu sudah mulai redup, entar lagi mati. Hah? Kalau itu matahari udah mau tenggelam, udah sore, entar lagi tenggelam, habis malam. Kalau sudah beruban, entar lagi apa? Mati. Wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Kemudian wa yaskunul fata fardan farida. Di sana, di rumah tanah tadi itu, hamba akan tinggal sendiri tanpa siapapun yang menemaninya. Yasilu bijismihi fihi sadida. Tinggal di sana, nanah akan mengalir daripada tubuhnya. Wa yumsi kullu mahbubin ba'ida, dan semua yang ia cintai akan menjauh darinya. Wa yuslamu fihi mahjuran wahida ahata bihi syujunul ightirabi. Dia diusung ke dalamnya, ditinggalkan sendirian, diliputi dengan sedihnya pengasingan. Hah? Inilah yang akan dialami oleh setiap kita. Anak yang cinta sama kita nggak mungkin akan tinggal di kubur kita. Setelah itu dibongkar rumahnya. Sertifikat rumahnya mana? Kemudian tabungannya berapa? Mereka akan bingung membagi. Nasib kita nggak ada yang memikirkan. Istri kita mungkin sudah berpikir cari suami baru, atau seorang suami udah berpikir cari pasangan baru. Kita ditinggal sendiri ya dari situ ya ikhwani. Kemudian badan yang kita rawat nih, beli baju kehormatan, sarung yang mahal, celana yang mahal, kita konsumsi makanan-makanan bergizi yang nikmat, ternyata sebentar lagi akan menjadi badan yang mengalir di situ nanah dan darah yang menjijikkan.
ba'da akli tasyahhi wat thayyibati ghadan yakulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Setelah makan makanan yang nikmat, ternyata jasad manusia dinikmati oleh cacing-cacing manusia yang hina. Mungkin kambing lebih berbangga, dagingnya dinikmati oleh manusia yang terhormat. Tapi daging kita akan dinikmati oleh cacing tanah yang hina, saudara. Karena itu, jangan hanya berpikir akan kesehatan jasmani, tapi rohani kita sakit. Karena roh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, nasib kita, orang yang kita cintai akan menjauh dari kita. Mungkin anak kita, keluarga kita, istri kita yang cinta akan menutup hidungnya karena bau busuknya kita. Yang asalnya memeluk kita, yang asalnya mencium kita, yang asalnya ingin dekat kita, mereka akan menjauh. Karena sudah menganggap sudah busuk, bisa berpenyakit, bisa berbahaya. Akhirnya, dia akan ditinggal sendiri ada di kuburan. Dan begitu sedihnya dia dalam pengasingan, tidak ada satupun yang akan menemani dia kecuali amalnya dia. Pikirkan baik-baik. Kira-kira amal soleh apa yang akan menemani Anda di kubur? Berapa banyak baca Quran? Berapa banyak berzikir kepada Allah? Atau banyak dosa yang akan menemani Anda, yang akan bisa mengganggu Anda dalam kubur Anda? Na'udzubillah min dzalik. Fa ahlul fisqi qad ba'u bi khusrin wa tahdidin wa ta'nifin wa zajrin bi adyaqi mawdi'in fi mithli shibrin. Wa haulil hasyri afdha'u kulli amrin idza du'i ibnu Adam lil hisabi. Para pelaku kefasikan, dosa-dosa besar atau selalu berbuat dosa kecil, sungguh akan kembali dengan mendapatkan kerugian. Masuk kuburnya adab, keluar dari kubur hisab yang berbahaya. Akhirnya adab di neraka Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan kerugian. Dan dia mendapatkan ancaman perlakuan kejam dan dengan teguran keras karena dia telah banyak melanggar ajaran Tuhannya ketika hidup di atas dunia. Kemudian dia ditempatkan di paling sempit, hanya seukuran sejengkal tanah, saudara, alias kuburan. Bawah tanah, atas tanah, muka tanah, belakang tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kalian, ke dalam tanah aku kembalian kalian, dan akan dikeluarkan untuk dibangkitkan nanti di hari kiamat. Bukan hanya sekedar itu, dan kedahsyatan mahsyar nanti adalah yang paling mengerikan. Ketika setiap manusia dipanggil untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, kira-kira dihisab apa yang telah kita lihat dengan mata kita? Apa yang kita dengar dengan telinga kita? Apa yang kita ucapkan dengan mulut kita? Apa yang kita isi dalam perut kita? Kemana kita melangkah dengan kaki-kaki kita? Semuanya akan dihisab. Anda bisa bayangkan ketika itu ahkamul hakimin akan bertanya kepada kita, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fayansal mar'u amwalan wajaha wa'awanan bihi tahan wabaha wa yadhkuru kulla man gala wafaha wa alga kulla salihatin ataha wa sayyiatin janaha fil kitabi. Saat itu, saat dia dipanggil oleh Allah, saat dia tadi itu masuk kuburannya, saat dia dihisab, orang sudah lupa kepada harta dan kedudukannya. Berapa hartaku? Enggak mungkin dia. Dia akan ingat itu semuanya. Dia tidak akan bangga dengan itu. Dia tidak akan bangga dengan kedudukannya. Panggilan-panggilan kemuliaannya. Tidak akan bangga dengan itu. Dia pun akan lupa kepada para pengikut yang dahulu ia sombong dan berbangga dengannya. Bagaimana pengaruhnya, popularitasnya, terkenalnya, yang hadir di majelisnya, orang yang mengidolakannya,
Dan ia akan ingat setiap orang yang dahulu pernah berkata dan berbicara untuk menasihatinya. Mungkin dia di atas dunia benci dengan orang yang menegur, menasihati dia. Tapi saat itu baru dia akan paham ternyata orang itu adalah yang manfaat. Bukan pengikutnya yang menyanjung-nyanjung dan memuji dia. Ternyata orang itu yang mengingatkan dia akan bahayanya hari itu dan saat itu. Dia akan ingat dengan orang-orang itu. Dan dia akan lupa dengan orang-orang yang menyanjung dan mendukung dia semuanya. Karena itu jangan pernah percaya dengan pujian orang. Kenali diri kamu, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kamu, karena sesungguhnya orang yang memuji kamu yang tidak ada pada diri kamu daripada kebaikan, pada hakikatnya dia adalah penjilat, orang yang munafik, orang-orang yang menjerumuskan kamu dan musuh kamu. Kemudian lantas ia akan menjumpai setiap amal soleh yang ia lakukan dan setiap keburukan yang ia perbuat dalam kitab amal perbuatannya. Akan diberikan satu kitab yang akan menjelaskan seluruh yang ia katakan dan perbuat selama hidup di atas dunia. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dia akan membaca kitab apa ini? Sekecil apapun amal, sebesar apapun amal tertulis ada di situ dan dia dikasih ingat. Dan Allah tidak menzalimi kepada manusia sedikit pun daripada perbuatannya. Siapa orang berbuat baik, dilipat gandakan kebaikan daripada Tuhan. Siapa yang berbuat salah, maka dia akan merasakan adab dari Tuhannya. Arana la nufakiru fi safarna wa nasma'u rabbana fima amarna wa natba' man bihi nilna dhafarna laqad ana tazawudu in agalna wa ahdul haddi min bagi syababi. Aku melihat kita tidak pernah memikirkan perjalanan kita ini. Kita ini berjalan kemana? Ke maut. Kita ini berjalan kemana? Ke kematian. Kita nggak mikir bahwa kita ini sebentar lagi menuju kemana. Dan kita bahkan tidak mendengar Tuhan kita dalam perintahnya kepada kita. Sengaja loh. Kita main riba, kita melakukan haram. Sengaja. Pada hari ini adalah larangan. Perintah Tuhan juga kita tinggalkan. Kita sengaja tidak berpikir apa akhir kita. Bahkan kita tidak mau mendengar bagaimana perintah Tuhan kita. Dan kita tidak mengikuti petunjuk orang yang dapat membuat kita meraih kemenangan, yaitu Nabi Muhammad. Ajaran Nabi enggak kita ikuti, saudara. Padahal kita tahu. Padahal sungguh telah tiba waktu untuk berbekal. Sampai kapan? Kurang tua kita. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah kasih umur yang cukup kamu untuk sadar? Apalagi sudah datang itu peringatan, sudah saatnya waktu tiba untuk kita berbekal. Jika kita memang berakal, sungguh serta mengambil bagian keuntungan dari sisa masa muda kita. Sekarang ini saatnya kita, khususnya masih muda-muda. Jangan nanti kalau sudah tua baru sadar seperti kita. Semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kamu turun semangat kamu, jangan pernah terpengaruh dengan kehidupan yang fana ini, yang semuanya melalaikan kamu daripada Tuhan kamu dan akhirat kamu. Mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita. Amin ya rabbal alamin.